Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalindra Mutasya Fitri dengan NIM H1101251070. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program yang diberikan oleh Pak Ilham dalam memenuhi tugas besar pada mata kuliah pemrograman dasar. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Dalam era digital yang semakin berkembang, teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan bisnis, termasuk dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh UMKM yaitu seperti usaha makanan mie ayam Wita adalah bagaimana meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. Proses transaksi manual menjadi kendala dalam pengolahan usaha karena berisiko terjadi kesalahan pencatatan, hingga perlunya waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan transaksi. Hal ini dapat berdampak pada kepuasan pelanggan dan efektivitas bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, saya menjelaskan tujuan dari program kasir. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi transaksi, yang dimana mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan sistem yang cepat dan akurat. Yang kedua itu ada meminimalkan kesalahan dalam pencatatan, yaitu mengurangi risiko dalam kesalahan pencatatan dan transaksi, perhitungan total transaksi, dan uang pengembalian. Yang ketiga ada mempermudah dalam pengolahan data, yang dimana membantu pemilik usaha dalam mengolah data penjualan dan laporan keuangan secara struktur dan mudah diakses. Yang keempat itu meningkatkan kepuasan pelanggan, yang dimana memberikan pengalaman transaksi yang lebih cepat dan aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, pada kali ini kita akan menjalankan program yang sudah kita buat. Nah, pada tampilan ini kita melakukan pemilihan menu makanan atau minum yang kita inginkan. Jika kita ingin memilih makanan, maka kita masukkan 1. Di sini akan menampilkan daftar menu makanan. Kita ingin memilih nomor 1, maka kita masukkan 1. Apakah ingin menambah pesan lagi? Jika iya, maka memasukkan 1. Silahkan milih menu makanan atau menu yang diinginkan. Nah, kita kan sudah memilih menu makanan, maka selanjutnya jika ingin memilih minuman, maka kita memasukkan 2. Selanjutnya kita akan ditampilkan daftar menu minuman yang terdapat pada toko tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan pemilihan pada menu minuman. Sini saya akan memilih es jeruk kecil. Apakah kami ingin menambah pesan lagi? Jika kita tidak ingin, maka akan memasukkan 2. Di sini sudah terdapat total belanjaan yang kita pesan. Selanjutnya kita akan memasukkan uang yang ingin kita bayar. Sini contohnya uang 50.000. Nah, setelah kita memasukkan setelah kita masukkan uang pelanggan, di sini akan menampilkan struk belanjaan, yaitu terdapat rincian menu makanan yang kita pesan dan menu minuman yang kita pesan. Di sini juga terdapat total harga, uang pelanggan, dan kembalian dan ucapan terima kasih. Untuk rincian pemrograman, sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kita mengimport makanan, yang dimana kita mengimport menu pada makanan.py. Di sini terdapat daftar menu makanan dan harga yang sudah kita buat. Selanjutnya kita mengimport minuman. Di sini kita mengimport pada file minuman.py. Di sini juga terdapat daftar menu minuman dan harga-harganya juga. Selanjutnya kita import struk. Pada file di sini kita juga mengimport file struk.py. Nah, pada file struk.py ini terdapat terjadinya pengerjaan dalam pembuatan struk. Selanjutnya untuk tampilan toko, kita membuat variabel nama toko, nama alamat toko, nomor telepon toko, dan judul. Untuk rincian tampilan toko, kita membuat variabel print nama toko.center. Center ini berfungsi untuk menengahkan nama yang kita buat.
seperti sebelumnya ya, tampilan sebelumnya yang sudah kita menjalankan program. Sini kita akan melakukan print alamat toko, nomor telepon, judul, dan di sini juga terdapat print string sama dengan dikali 72, yaitu ini berfungsi untuk membuat tampilan menjadi lebih bagus. Nah, selanjutnya kita terdapat variabel belanja sama dengan menggunakan fungsi list, yang dimana fungsi list ini di sini terdapat variabel belanja sama menggunakan fungsi list, yang dimana fungsi list ini itu untuk memasukkan apa pesanan yang kita buat. Nah, di sini juga terdapat variabel bagian sama dengan menu, sama dengan bagian underscore menu sama dengan 0. Di sini juga ada terjadi perulangan, yaitu while bagian menu sama dengan 0. Selanjutnya kita melakukan print, silahkan pilih menu makanan atau minuman yang kita inginkan. Selanjutnya print 1 sama dengan makanan, print 1 makanan, print 2 sama dengan minuman. Di sini kita membuat variabel sama dengan 0, yang dimana kita tidak mengetahui kita ingin menginput yang mana. Selanjutnya kita membuat variabel input, di sini berfungsi untuk memilih apa yang kita inginkan. Jika pilihan 1, maka di sini akan pesanan sama dengan makanan menu makanan. Di sini berfungsi untuk menampilkan daftar menu makanan yang terdapat pada file makanan.py. Selanjutnya, jika kita memilih 2, maka di sini terdapat variabel pesanan sama dengan minuman.menu underscore minuman, yang dimana ini memanggil fungsi pada file minuman.py. Selanjutnya, jika kita melakukan pemilihan selain itu, maka input tidak valid, ya, dan ini terdapat continue, yaitu melakukan kembali lagi pada bagian menu, perulangan pada bagian menu. Di sini terdapat variabel duplikat sama dengan false, yang dimana variabel ini berfungsi untuk mengecek apakah ada yang sama atau tidak pesanan yang kita pilih. Selanjutnya kita membuat perulangan barang pada belanjaan dengan variabel nama pesanan sama dengan pesanan dengan list 0, nama barang sama dengan barang dengan list 0. Nah, jika nama barang sama dengan nama pesanan, maka kita membuat variabel barang sama dengan ditambah dengan barang sebelumnya karena terjadi duplikat. Di sini juga kita mengubah duplikat menjadi true. Jika sudah kita mengubah duplikat menjadi true, maka kita keluar dari program. Selanjutnya, jika not duplikat atau jika tidak terjadi duplikat, maka belanjaan ditambahkan di dalam list pesanan. Di sini juga terjadi perulangan while bagian menu 1. Yang dimana pertama kita melakukan print apakah ingin tambah pesanan lagi. Di sini juga kita terdapat variabel sama dengan 0 karena kita tidak mengetahui apa yang kita pilih. Selanjutnya kita membuat variabel pilihan sama dengan input, yaitu kita menginput apakah kita ingin nambah pesanan atau tidak. Jika pilihan sama dengan 1, maka bagian menu sama dengan 0, yaitu di sini kita akan kembali lagi pada perulangan while bagian menu sama dengan 0. Maka di sini jika kita memilih ya, maka kita akan melakukan pemilihan menu kembali. Jika kita memilih 2, maka bagian menu 2, yaitu kita melakukan pembuatan stroke pada bagian perulangan bagian menu 2. Jika kita menginput selain itu, maka kita akan mengprint pilihan tidak valid dan continue, yaitu kembali lagi perulangan pada while bagian menu sama dengan 1.
Nah, untuk file bagian menu 2 ini kita memanggil fungsi struct.cetak_struct, yaitu kita memanggil fungsi pada file struct.py, yang dimana kita akan melakukan proses pencetakan struct yang sudah kita lakukan pada sebelumnya dalam melakukan pemesanan. Nah, jika bagian menu 3, maka kita akan berhenti dalam pemrograman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.